Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gua Yudi dalam Berita Nostalgia. Semua benda punya cerita. Hey, Berita Nostalgia, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah. Di episode lalu, gua membahas mengenai sejarah kaset pita kan. Nah, sekarang gua akan membahas sejarah Walkman itu kan sebagai alat pendukung untuk pemutar kaset pita nih. Tapi sebelum gua memulai ceritanya, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga kolom komentarnya diisi dong. Oke, kita mulai ceritanya sekarang. Oke, selanjutnya gue akan membahas mengenai sejarah Walkman. Walkman diciptakan oleh dua eksekutif Sony, yaitu Akio Morita sebagai pendiri Sony dan Masaru Ibuka. Jadi awalnya si Masaru Ibuka ini suka sekali mendengarkan musik saat berjalan. Tapi tape player zaman itu kan terlalu besar nih. Jadi repot kan mau bawa-bawa. Lagi pula juga saat itu masih kebanyakan tape decknya itu masih kecolok ke listrik nih, belum pakai baterai gitu. Nah, maka dari itu Sony memodifikasi tape recorder Sony yang Pressman menjadi versi pemutar tanpa fungsi rekam. Hanya pemutar kaset aja, yang tentunya lebih ringan dan bisa digunakan sambil jalan. Itu ide awalnya. Nah, peluncuran Walkman itu terjadi pada tanggal 1 Juli 1979. Model pertamanya itu adalah Sony TPS L2. Sony TPS L2 itu identik dengan warna biru dan silver. Kalau nggak salah saat itu hanya satu tipe, warna biru dan silver itu. Itu adalah rilisan Walkman pertama di tahun 1979. Dan itu rilisnya di Jepang ya. Saat itu digital Sony TPS L2 itu dijualnya kurang lebih sekitar 33.000 yen. Atau dikonversi ke dolar itu sekitar 150 dolar saat itu. Nama Walkman ini awalnya dianggap aneh secara bahasa Inggris ya, tapi akhirnya populer dan diadopsi secara global. Itu hebat loh, seluruh dunia kenal bro sama Walkman gitu. Siapa yang punya Walkman? Tulis di kolom komentar deh, apa merek Walkman lo, tipenya apa, dan apa yang lo rasain ketika lo menggunakan Walkman. Tulis komentar deh. Jadi awalnya banyak orang yang skeptis dengan Walkman tersebut ya. Kenapa sih harus beli tape player yang tanpa fungsi record atau fungsi rekam? Karena tape deck ini ketika merilis unitnya ini sudah berikut dengan record, ada fungsi recordnya. Nah, sementara Walkman nggak ada nih bro. Nah, Walkman ini nggak ada nih fungsi record, adanya cuma play, rewind, fast forward, pause, udah itu aja. Dan dia menggunakan baterai A3 ya kalau nggak salah. Tapi Sony ini lagi-lagi gila nih, perusahaan Sony ini lagi-lagi gila. Dia nggak peduli dengan manusia-manusia yang skeptis itu. Bahkan Sony membuktikan bahwa mendengarkan musik pribadi adalah tren besar. Dan gold, terbukti loh. Siapa sih yang nggak kenal Walkman? Gokil. Itu Walkman itu menjadi ikon anak muda banget. Iya, jadi gaya gitu. Jadi Walkman itu menjadi simbol gaya hidup anak muda zaman ya tahun 80-an sampai tahun 90-an lah. Itu sangat ikonik banget. Orang yang kayaknya punya Walkman dan menggunakan Walkman itu udah keren banget deh, keren banget. Makanya apa ya,
Saat itu penjualan Walkman ini gila-gilaan di tahun 80-90 itu gila-gilaan. Sampai di tahun 1989 Sony sudah menjual Walkman-nya lebih dari 50 juta unit Walkman di seluruh dunia. Goks, gile banget kan? Itu loh. Jadi praktis 10 tahun udah kejual sekitar 50 juta unit dari beberapa tipe tentunya. Nah, dampak budaya Walkman mengubah cara orang menikmati musik. Karena nyata-nyata sekarang bisa menikmati musik sambil jogging, naik bus, atau jalan-jalan gitu sambil gaya. Tentunya sambil gaya, ya kan? Dan selanjutnya Walkman juga memunculkan budaya headphone yang dulu dianggap aneh pakai headset di jalan, tapi malah jadi ikonik gitu, malah jadi gaya. Nah, Walkman juga menginspirasi industri pemutar MP3, CD portable, dan bahkan smartphone. Istilah Walkman sempat menjadi nama generik lah untuk semua pemutar kaset portable. Oke, jadi Walkman ada masa evolusinya, bro. Ada era produk Walkman, tetap brandnya ini tetap Walkman. Jadi tahun 80-an itu namanya Walkman kaset atau compact kaset. Terus kemudian di tahun 90-an ketika sudah muncul teknologi CD, namanya Walkman CD atau Discman, Walkman mini disc. Nah, selanjutnya di tahun 2000-an ini menjadi Walkman digital. Di situ ada MP3 dan WMA. Di 2010-an Walkman sudah lebih maju lagi, berbasiskan Android dan hi-res audio. Jadi Sony masih tetap menggunakan nama dagang Walkman hingga hari ini untuk seri audio premium, bro. Walkman ini tetap akan dikenal. Anak muda yang pernah bergaul di tahun 80-90-an pasti kenal. Bahkan sampai ke pelosok dunia ada Walkman dan dikenal, gitu namanya Walkman. Ada masa kemunduran Walkman kaset itu di tahun 2000-an lah. Walkman mulai tertinggal oleh iPod dan ponsel pintar. Di 2010 produksi Walkman kaset resmi dihentikan. Sayang banget ya. Namun sekarang Walkman justru kembali populer sebagai ikon retro dan banyak orang mulai mengoleksi Walkman yang lama gitu, yang jadul. Nah, ada fakta menarik dari Walkman. Film seperti Guardians of the Galaxy ini menghidupkan kembali tren Walkman. Jadi ada satu scene di mana pemerannya itu menggunakan Walkman saat itu. Langsung dah Walkman kembali terangkat namanya dan kembali dicari nih sama para kolektor. Nah, Walkman model yang awal sekarang bernilai jutaan, bro, sebagai barang koleksi tentunya, karena memang ada beberapa jenis Walkman yang sangat terbatas produksinya dan diburu banget tuh, langka banget itu. Bahkan kata Walkman itu pernah masuk dalam Oxford English Dictionary. Jadi di kamus Inggris Oxford itu nama Walkman itu pernah tertulis di situ. Keren ya, asik ya. Hey, we're nostalgia, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah, lampu neon menyala, bayangan di lorong tua.